Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Niputu Indra Puspita, Hilmi Sabitul Asmi, dan saya sendiri Yulia Karen. Di sini, kami akan membahas mengenai ISO 27000 pada bab 16, yaitu Information Security Incident Management atau Manajemen Insiden Keamanan Informasi. Pada bab ini akan membahas Management of Information Security Incident and Improvements atau Manajemen Insiden dan Peningkatan Keamanan Informasi. Tujuannya adalah untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif untuk pengelolaan insiden keamanan informasi, termasuk komunikasi tentang kejadian dan kelemahan keamanan. Manajemen insiden dan peningkatan keamanan informasi terbagi atas beberapa subbab. Yang pertama yaitu Responsibilities and Procedures atau tanggung jawab dan prosedur. Kontrolnya, tanggung jawab dan prosedur manajemen harus ditetapkan untuk memastikan tanggapan yang cepat, efektif, dan teratur terhadap insiden keamanan informasi. Berikut ini pedoman untuk tanggung jawab dan prosedur manajemen terkait dengan manajemen insiden keamanan informasi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen harus ditetapkan untuk memastikan bahwa prosedur berikut dikembangkan dan dikomunikasikan secara memadai dalam organisasi, yaitu prosedur perencanaan dan persiapan tanggap insiden, prosedur untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan kejadian dan insiden keamanan informasi. Kemudian, tata cara pencatatan kegiatan pengelolaan insiden, tata cara untuk penanganan barang bukti forensik, prosedur untuk penilaian dan keputusan atas kejadian keamanan informasi dan penilaian kelemahan keamanan informasi, dan prosedur untuk tanggapan termasuk untuk eskalasi, pemulihan terkendali dari suatu insiden dan komunikasi kepada orang atau organisasi terkait internal dan eksternal. Yang kedua, prosedur yang harus ditetapkan harus memastikan bahwa pertama, personel yang kompeten menangani masalah yang terkait dengan insiden keamanan informasi dalam organisasi. Kemudian, titik kontak untuk deteksi dan pelaporan insiden keamanan diimplementasikan. Yang terakhir adalah prosedur kontak yang tepat dengan pihak berwenang, kelompok kepentingan eksternal, atau forum yang menangani masalah yang terkait dengan insiden keamanan informasi dipertahankan. Yang ketiga yaitu prosedur dari pelaporan harus mencakup penyiapan formulir pelaporan peristiwa keamanan informasi. Yang kedua, prosedur yang harus dilakukan jika terjadi peristiwa keamanan informasi. Misalnya, mencatat semua detail dengan segera dan tidak melakukan tindakan apapun sendiri. Dan kemudian, mengacu pada proses disiplin formal yang telah ditetapkan untuk menangani karyawan yang melakukan pelanggaran keamanan. Kemudian, terakhir yaitu proses umpan balik yang sesuai untuk memastikan bahwa orang-orang yang melaporkan kejadian keamanan informasi diberitahu dengan hasilnya setelah masalah tersebut ditangani dan ditutup. Tujuan manajemen insiden keamanan informasi harus disetujui oleh manajemen dan harus dipastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas manajemen insiden keamanan informasi memahami prioritas organisasi untuk menangani insiden keamanan informasi. Insiden keamanan informasi mungkin melampaui batas organisasi dan nasional. Untuk menanggapi insiden semacam itu, ada kebutuhan yang meningkat untuk mengkoordinasikan respon dan berbagi informasi tentang insiden ini dengan organisasi eksternal yang sesuai. Kemudian subbab yang kedua yaitu Reporting Information Security Events. Kontrolnya, peristiwa keamanan informasi harus dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat secepat mungkin. Panduan implementasi, semua karyawan dan kontraktor harus disadarkan akan tanggung jawab mereka untuk melaporkan kejadian keamanan informasi secepat mungkin. Situasi yang harus dipertimbangkan untuk pelaporan peristiwa keamanan informasi meliputi yang pertama, kontrol keamanan yang tidak efektif. Yang kedua, pelanggaran integritas informasi, kerahasiaan, atau harapan ketersediaan.
kemudian human errors, dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan atau pedoman, pelanggaran pengaturan keamanan fisik, perubahan sistem yang tidak terkendali, malfungsi perangkat lunak atau perangkat keras, dan yang terakhir adalah pelanggaran akses. Informasi lainnya, malfungsi atau perilaku sistem anomali lainnya dapat menjadi indikator serangan keamanan atau pelanggaran keamanan aktual dan oleh karena itu harus segera dilaporkan sebagai peristiwa keamanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niputri Indra Puspita Dewi, NIM 1303-18438, kelas IT 42 GAP. Saya dari kelompok 13 akan menjelaskan materi bagian 16.1.3 yang menjelaskan tentang Reporting Information Security Weakness. Pada materi ini terdiri dari 3 hal yang akan dijelaskan, yaitu kontrol, hasil implementasi, dan informasi lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan kontrol yang ada pada Reporting Information Security Weakness. Pada Reporting Information Security Weakness, kontrol bertugas untuk mencatat dan melaporkan, yang dimana pada hal ini karyawan dan kontraktor yang menggunakan sistem dan layanan informasi organisasi harus diminta untuk mencatat dan melaporkan setiap kelemahan keamanan informasi yang diamati atau dicurigai dalam sistem atau layanan. Yang kedua, panduan implementasi pada Reporting Information Security Weakness, yaitu semua karyawan dan kontraktor harus melaporkan masalah ini ke titik kontak secepat mungkin untuk mencegah insiden keamanan informasi. Mekanisme pelaporan harus semudah mungkin dapat diakses dan tersedia. Dan yang terakhir, informasi lainnya dari Reporting Information Security Weakness, yaitu karyawan dan kontraktor harus disarankan untuk tidak mencoba membuktikan dugaan kelemahan keamanan. Kelemahan pengujian dapat diartikan sebagai potensi penyalahgunaan sistem dan juga dapat menyebabkan kerusakan ke sistem informasi atau layanan dan mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi individu yang melakukan pengujian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada bagian 16.1.4, yaitu Assessment of and Decision on Information Security Events. Sama halnya dengan materi sebelumnya, pada materi ini juga terdapat kontrol dan hasil implementasi. Hanya saja, pada materi ini tidak terdapat informasi lainnya. Jadi lanjut saja, kontrol pada materi ini yaitu peristiwa keamanan informasi harus dinilai dan harus diputuskan apakah akan diklasifikasikan sebagai insiden keamanan informasi atau tidak. Selanjutnya, untuk hasil implementasinya adalah titik kontak harus menilai setiap peristiwa keamanan informasi menggunakan informasi yang disepakati skala klasifikasi kejadian dan insiden keamanan dan memutuskan apakah kejadian tersebut harus diklasifikasikan sebagai sebuah insiden keamanan informasi. Klasifikasi dan prioritas insiden dapat membantu untuk mengidentifikasi dampak dan luasnya suatu kejadian. Dalam kasus di mana organisasi memiliki tim respons insiden keamanan informasi atau ISERT, penilaian dan keputusan dapat diteruskan ke ISET untuk konfirmasi atau penilaian ulang. Hasil penilaian dan keputusan harus dicatat secara rinci untuk tujuan referensi di masa mendatang dan verifikasi. Ini yang terakhir, saya akan menjelaskan materi dari bagian 16.1.5, yaitu Response to Information Security Incidents. Response to Information Security Incidents memiliki kontrol yang berisi bahwa insiden keamanan informasi harus ditanggapi sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Kemudian, untuk hasil implementasinya dapat berupa insiden keamanan informasi harus ditanggapi oleh kontak yang ditunjuk dan lainnya orang. Kemudian, untuk hasil implementasinya dapat berupa insiden keamanan informasi yang dimana harus ditanggapi oleh kontak yang ditunjuk dan orang yang relevan dari organisasi atau pihak eksternal. Adapun tanggapannya harus mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan bukti segera mungkin setelah kejadian. Yang kedua, melakukan analisis forensik keamanan informasi sebagaimana yang diperlukan. Yang ketiga, eskalasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, memastikan bahwa semua aktivitas respons yang terlibat dicatat dengan benar untuk analisis selanjutnya.
Kemudian, mengomunikasikan keberadaan insiden keamanan informasi atau detail terkait lainnya kepada orang atau organisasi internal dan eksternal lainnya dengan kebutuhan untuk mengetahui. Selanjutnya, menangani kelemahan keamanan informasi yang ditemukan menyebabkan atau berkontribusi pada insiden tersebut. Dan yang terakhir, setelah insiden berhasil ditangani secara resmi, menutup dan merekamnya. Dan yang terakhir, ada informasi lainnya, yaitu tujuan pertama dari respons insiden adalah untuk melanjutkan tingkat keamanan normal dan kemudian memulai yang diperlukan pemulihan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hilmi Sabil Asmi dengan NIM 13031841128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ISO 27002 di poin 16.1.6, yaitu Learning from Information Security Incidents. Seperti yang kita ketahui bahwa ISO 27002 ini umumnya memiliki tiga isi yang di dalamnya, yaitu kontrol, panduan implementasi, dan informasi lainnya. Nah, di dalam kontrol Learning from Information Security Incidents ini, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari menganalisa dan menyelesaikan insiden keamanan informasi harus digunakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak dari insiden yang akan datang. Kemudian untuk panduan implementasi poin ini, yaitu harus ada mekanisme yang dapat mengizinkan tipe, volume, dan biaya dari insiden keamanan informasi untuk dihitung dan diamati. Informasi yang didapatkan dari evaluasi insiden keamanan informasi harus digunakan untuk mengidentifikasi insiden yang sering terjadi atau dengan dampak yang tinggi. Untuk informasi lainnya, yaitu evaluasi insiden keamanan informasi dapat mengindikasikan kebutuhan untuk kontrol tambahan untuk membatasi frekuensi, kerusakan, dan biaya terhadap hal yang akan terjadi atau diperhitungkan dalam proses peninjauan kebijakan keamanan. Dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, anekdot dari insiden keamanan informasi aktual dapat digunakan dalam pelatihan kesadaran pengguna sebagai contoh tentang apa yang bisa terjadi, bagaimana menanggapi insiden seperti itu, dan bagaimana menghindarinya di masa depan. Lalu saya akan menjelaskan tentang poin 16.1.7, yaitu Collection of Evidence. Sama seperti tadi, di sini memiliki kontrol, panduan implementasi, dan informasi lainnya. Di kontrolnya, yaitu organisasi harus mendefinisikan dan mengaplikasikan prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pengawetan informasi yang dapat disajikan sebagai bukti. Panduan implementasi pada poin ini, yaitu prosedur internal harus dikembangkan dan diikuti ketika berurusan dengan bukti untuk tujuan pendisiplinan dan tindakan hukum. Secara umum, prosedur pembuktian ini harus menyediakan proses identifikasi, pengumpulan, perolehan, dan pelestarian bukti sesuai dengan berbagai jenis media, perangkat, dan status perangkat, misalnya dihidupkan atau dimatikan. Prosedurnya harus mempertimbangkan 1. Chain of custody, 2. Safety of evidence, 3. Safety of personnel, 4. Roles and responsibilities of personnel involved, 5. Kompetensi of personnel, 6. Documentation, dan yang ketujuh adalah briefing. Jika tersedia, sertifikasi atau cara lain yang relevan untuk kualifikasi personel dan peralatan harus dicari sehingga memperkuat nilai barang bukti yang diawetkan. Bukti forensik dapat melampaui batas organisasi atau yurisdiksi. Dalam kasus seperti itu, seharusnya dipastikan bahwa organisasi berhak untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai bukti forensik. Persyaratan yurisdiksi yang berbeda juga harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan peluang penerimaan di seluruh yurisdiksi terkait. Informasi lainnya, yaitu identifikasi adalah proses yang melibatkan pencarian, pengenalan, dan dokumentasi potensi bukti. Lalu koleksi adalah proses mengumpulkan barang-barang fisik yang dapat berisi bukti potensial. Akuisisi adalah proses membuat salinan data dalam set yang kita post. Koleksi adalah proses mengumpulkan barang-barang fisik yang dapat berisi bukti potensial. Kemudian akuisisi adalah proses membuat salinan data dalam set yang tersedia. Dan pengawetan adalah proses untuk memelihara dan menjaga integritas dan kondisi asli dari bukti potensial. Ketika suatu peristiwa keamanan informasi pertama kali terdeteksi,
mungkin tidak jelas apakah peristiwa itu akan terjadi atau tidak, mengakibatkan tindakan pengadilan. Oleh karena itu, ada bahaya bahwa bukti yang diperlukan dimusnahkan dengan sengaja atau sengaja sebelum keseriusan insiden itu disadari. Disarankan untuk melibatkan pengacara atau polisi secepat mungkin, melakukan tindakan hukum dan mengambil nasihat tentang bukti yang diperlukan. Kami mengambil contoh studi kasus dalam paper Analysis of System Security Levels of Tax Payment and Regional Retribution based on ISO IEC 27002-2013 Standard Using SSE CCM. Diketahui bahwa sistem dapat bertanggung jawab terhadap insiden yang terjadi. Sistem juga dapat melaporkan insiden keamanan informasi serta kelemahannya, tetapi sistem belum dapat membuat penilaian tentang peristiwa tersebut serta masih belum dapat memberi respon terhadap insiden yang terjadi. Berikut adalah paper studi kasus yang kami gunakan. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.